Bab 811 Kau berisik sekali, diam saja. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Apa kau tuli? Sang penguasa ketakutan meraung. Jawab aku. Raungan sang penguasa ketakutan menyadarkan William dari linglung. Ia kemudian memfokuskan perhatiannya pada bola bercahaya itu, dan sama sekali mengabaikan proyeksi yang menuntut jawaban darinya. Kau, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Wajah sang penguasa ketakutan berubah marah saat ia entah bagaimana menebak apa yang direncanakan William. Kau berisik sekali, jawab William. Diam kau, kau, apa kau tahu siapa aku? Jika kau tidak menghentikan apa yang sedang kau lakukan, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Kau menyebalkan. Apa kau benar-benar berpikir aku takut pada proyeksi belaka? Jika kau punya nyali, datanglah dan temui aku. William kemudian mengangkat tangan kirinya dan membuat gerakan mengepalkan tangan. Beberapa retakan muncul pada gambar proyeksi itu, diikuti oleh teriakan sang penguasa ketakutan yang dipenuhi amarah. Aku akan membunuhmu. Sang penguasa ketakutan meraung marah. Aku akan membunuh kalian semua. William menggertakkan giginya saat dia mengayunkan tinjunya ke arah proyeksi itu, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Proyeksi itu hanyalah sebuah proyeksi. Selain mengancam, dan melotot ke William, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Dreadlord. Setelah itu, dia menggigit jarinya dan menuangkan beberapa tetes darahnya ke bola cahaya yang bersinar itu. Cengkeraman pada jiwa Xenovia cukup kuat, jadi cara normal tidak akan memungkinkannya untuk menghancurkannya. Dreadlord telah menempatkan sebagian kecil dari keinginannya ke dalam para prajurit luar biasa yang telah dia rusak dan ubah menjadi undead tingkat tinggi. Selama keinginan Dreadlord tetap ada, undead yang lebih besar ini akan tetap setia kepadanya untuk selamanya. Karena itu, William telah memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang musuh tersembunyinya. Itu juga memungkinkannya untuk memikirkan berbagai tindakan balasan tentang cara bersaing dengan Dreadlord atas kendali undead yang kuat ini yang bekerja di bawahnya. Untungnya, dia hanya meninggalkan sedikit bagian dari keinginannya di jiwamu, gumam William saat dia mulai mengubah jiwa Xenovia ke sisinya. Jika dia lebih mementingkanmu maka harga yang harus kubayar akan lebih tinggi. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam menara hitam, raungan marah menyebar di aula gelap yang mengarah ke pusat menara. Dasar blasteran kotor, Dreadlord menghantamkan tinjunya ke lengan penyangga singgasananya yang terbuat dari tulang naga. Beberapa pipa tertanam di tubuhnya, yang terhubung ke bola kristal raksasa, tempat jiwa yang tak terhitung jumlahnya meratap dan memohon belas kasihan. Dreadlord meraung untuk kedua kalinya sebelum mengangkat tangan kanannya. Tidak. Salah satu jiwa di dalam bola kristal raksasa itu berteriak ketakutan saat bola itu ditarik ke arah Dreadlord yang suasana hatinya telah berubah menjadi lebih buruk. Setelah setengah menit berjuang dengan sia-sia, jiwa itu mendarat di tangan Dreadlord. Kalian manusia rendahan berani menentangku. Teriak Dreadlord pada jiwa yang gemetar di tangannya. Tidak ada yang bisa menentangku. Dengan geraman marah, Dreadlord memakan jiwa di tangannya, menghabiskan esensi spiritualnya. Tidak ada dari kalian yang bisa menentangku. Dreadlord mengangkat tangannya dan lebih banyak jiwa terbang keluar dari bola kristal raksasa, yang terbang langsung ke mulutnya. Dia kemudian mengunyah jiwa-jiwa itu dengan marah saat kekuatan di tubuhnya meningkat. Aku akan membuatmu membayar untuk ini, dasar manusia rendahan. Dreadlord bersumpah dan menara hitam mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga, yang membuat naga tulang yang terbang di atasnya meraung marah. Salah satu dari mereka memisahkan diri dari kelompok itu dan terbang ke arah Glory Shelter. Itu hanya memiliki satu tujuan dan itu adalah untuk menghancurkannya ke tanah, dan membunuh half-elf yang berani menentang tuannya. Tanda pisah tanda hubung. William batuk seteguk darah saat hubungannya dengan Xenovia dihentikan dengan paksa. Sudah kuduga, pikir William sambil menyeka darah dari bibirnya menggunakan punggung tangannya. Bergulat untuk mengendalikan undead tingkat tinggi yang dikontrak dari tuannya bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, kali ini aku beruntung. Sang penguasa kematian telah berhenti berjuang sepenuhnya. Bola cahaya hijau yang bersinar di matanya telah berkurang, dan digantikan oleh kobaran api kemasan. Will, kau baik-baik saja? Tanya Lilith dengan cemas. Apa ada yang terluka? Sang Amazon tidak tahu mengapa William memuntahkan darah. Saat ini, William menderita kekurangan darah. Setiap tetes darah yang hilang akan membuatnya selangkah lebih dekat untuk kehilangan kendali atas indranya. Aku baik-baik saja,
William meyakinkannya. William hendak mengatakan lebih banyak ketika dia mendengar raungan dahsyat naga tulang dari menara. Dia tahu bahwa keadaan akan menjadi sangat berbahaya, jadi dia memaksakan diri untuk berdiri dan menghadapi ancaman baru yang sedang menuju ke arah mereka. Lilith dan Raisel, kalian tinggal di sini bersama Xenovia, perintah William. Dia telah bertobat, jadi dia tidak akan menyakiti kalian berdua. William kemudian menaiki punggung Undead Wyvern dan melirik Bone Dragon yang hanya beberapa menit dari stadion. Xenovia memiliki sejumlah kendali atas Undead, kata William. Dengan dia di sekitar, pasukan akan ragu untuk menyerbu stadion. Aku akan berurusan dengan Bone Dragon. Kalian semua lakukan yang terbaik untuk melindungi diri kalian sendiri. Remaja berambut merah itu tidak menunggu jawaban mereka dan segera memerintahkan Wyvern untuk terbang ke langit. Dia baru saja bertobat kepada Xenovia, dan kehilangan darah membuatnya sakit menyengat di kepalanya. William tahu bahwa dia harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, atau dia akan mengambil risiko haus darahnya menjadi tidak terkendali. Ketika itu terjadi, ada kemungkinan besar William akan kehilangan akal sehatnya dan menyerang makhluk hidup apapun di sekitarnya serta meminum darah mereka, dengan atau tanpa izin mereka. Dari atas menara, Xenovia bergerak. Ia pertama-tama melihat tangannya lalu tubuhnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Raisel, yang sedang menatapnya dengan air mata mengalir di matanya. Kakak, ini aku. Xenovia mengulurkan tangan untuk memeluk Raisel sebentar, yang air matanya sudah membasahi wajah cantiknya. Kita bisa bicara lagi nanti, Xenovia berdiri sambil membantu Raisel berdiri. Untuk saat ini, kita harus fokus melindungi tempat perlindungan. Dan, bisakah kau memberitahuku siapa orang itu? Raisel tersenyum sambil melirik William yang sedang membimbing Undead Wyvern untuk melawan Bone Dragon yang 2 kali lebih besar darinya. Namanya William, kata Raisel. Kau bisa memanggilnya Will untuk singkatnya. Xenovia mengangguk. Meskipun kesadarannya telah direbut oleh Dreadlord, ia masih sadar akan apa yang sedang dilakukannya. Dia teringat orang-orang yang dia bunuh atas perintah Dreadlord, pertarungan singkat yang dia lakukan dengan William, dan pertikaian yang terjadi di dalam laut kesadarannya. Xenovia sudah lama kehilangan harapan untuk bisa lepas dari kendali Dreadlord. Jika bukan karena bantuan William, dia akan tetap terperangkap di dalam laut kesadarannya, dan menjadi bagian dari malapetaka besar yang akan menimpa Deadlands. William mendesak Undead Wyvern untuk langsung menuju Bone Dragon yang ukurannya 2 kali lipat darinya. Half-Elf itu tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan naga itu mendekati stadion. Begitu naga itu memutuskan untuk mengamuk dan melepaskan napas naganya, semua yang mereka lindungi dengan susah payah akan sia-sia. Dia masih terhuyung-huyung karena penemuan yang telah dilakukannya beberapa menit yang lalu, dan rasa sakit yang menyengat di dalam kepalanya memperburuk keadaan. Sayang sekali aku tidak bisa mengubah naga ini dalam kondisiku saat ini. William merasa menyesal saat dia mendekati Bone Dragon yang matanya yang bersinar telah mengunci tubuhnya. Alih-alih mundur, Half-Elf itu mendesak tunggangan terbangnya untuk melaju lebih cepat. Undead Wyvern itu mengindahkan perintah William dan mengepakkan sayapnya yang perkasa. Naga itu tidak menyangka William akan menabrak tubuhnya menggunakan tunggangannya, jadi sudah terlambat untuk melakukan apapun saat keduanya bertabrakan di udara. Naga itu menjerit saat mencakar kepala Wyvern itu, menahannya di tempatnya. Kemudian ia membuka mulutnya untuk melepaskan napas naga dari jarak dekat, tetapi ia berhenti setelah melihat bahwa target utamanya telah menghilang dari punggung Wyvern. Pada saat itulah nada menggoda terdengar dari atas kepalanya. Mencariku, William mencibir sambil mengangkat tinjunya. Kau beruntung karena darahku hampir habis. Aku akan senang menjadikanmu tungganganku jika aku tidak menggunakan terlalu banyak darah untuk mengubah Xenovia. Setelah mengucapkan kata-kata itu, William menghantamkan tinjunya ke kepala naga tulang, memecahkan tengkoraknya. Naga itu menjerit saat melepaskan Wyvern mayat hidup dalam genggamannya. Ia menggeliat di udara saat mencoba turun dari William dari atas kepalanya, tetapi Half-Elf itu seperti lintah yang menolak melepaskannya. Apa, kau punya keluhan? William tertawa sambil sekali lagi mengangkat lengannya. Katakan pada tinjuku. Tengkorak naga tulang hampir hancur menjadi 2 setelah William memberikan pukulan keduanya. Namun, karena efek dari menara hitam dan kabut merah, kerusakan yang ditimbulkannya dengan cepat pulih. Meski begitu, hal itu tidak menghentikan sang naga untuk menjerit penuh kebencian pada Half-Elf yang bertekad menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Menjerit membantu,
Tanya William dengan nada menggoda sambil terus menghantamkan tinjunya yang terkepal ke kepala naga tulang. Sama sekali tidak. William menyeringai seperti orang gila saat haus darahnya membuat matanya berwarna keemasan. Ini adalah tanda bahwa ia hampir mencapai batasnya, dan akan kehilangan kendali. Masalahnya, saat William menuruti dorongan primitifnya, kekuatannya juga meningkat secara eksponensial. Dengan suara retakan yang menggelegar, tengkorak naga tulang runtuh sepenuhnya, dan jatuh dari langit, langsung menuju pasukan mayat hidup. Suara benturan keras bergema di medan perang saat naga dan mayat hidup di sekitarnya hancur berkeping-keping. Ketika debu menghilang, Half-Elf, yang matanya telah sepenuhnya berubah menjadi warna emas, menggeram ke sekelilingnya. Tanpa peringatan, ia terjun ke dalam pasukan mayat hidup yang padat dan mulai mengamuk. William akhirnya kehilangan akal sehatnya dan hanya bertindak berdasarkan insting. Para mayat hidup itu tidak mundur dan menyerbunya seperti koloni semut. Lilith, Raisel, dan Xenovia menyaksikan dari jauh saat ratusan tulang yang berserakan beterbangan di udara. William bertarung habis-habisan dengan musuh-musuh di depannya. Kuku-kukunya telah tumbuh dan semuanya seperti bilah tajam yang dapat membelah segalanya menjadi dua. Tidak peduli berapa banyak kerangka dan zombie yang menyerbu di atasnya, semuanya ditebas dan diledakkan berkeping-keping tanpa henti. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan dan, untuk pertama kalinya, Lilith merasakan ketakutan yang sebenarnya saat ia melihat pangeran vampir yang gila yang telah kehilangan akal sehatnya. Kita harus membantunya, kata Lilith sambil melirik Raisel dan Xenovia. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Semakin lama dia dalam kondisi seperti itu, semakin besar bahaya yang akan kita hadapi nanti. Raisel menggelengkan kepalanya dengan tegas setelah mendengar kata-kata Lilith. Aku tahu itu berbahaya, tetapi saat ini, kita tidak mampu melumpuhkannya. Pasukan mayat hidup masih ada di sana, dan jika kita mencoba menahan mereka, mereka akan mampu mengalahkan kita dalam hal kekuatan dan jumlah. Apakah kau menyuruhku menunggu sampai penghantaian berakhir? Tanya Lilith. Dia mengerti apa yang dikatakan Raisel. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak suka melihat William dalam kondisi gila ini. Dia lebih suka melihat Half-Elf menjadi sombong dan narsis daripada menjadi vampir haus darah yang tidak bisa lagi membedakan kawan dari lawan. Kita tidak punya pilihan, desah Raisel. Kita hanya harus menunggu sampai penghantaian berakhir. Akan lebih berbahaya jika kita mencoba ikut campur sekarang. Xenovia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sekarang aku terhubung dengannya, jadi aku bisa tahu seperti apa kondisinya. Sepertinya dia membiarkan haus darahnya menguasainya, sambil menyimpan sisa tekadnya untuk melawannya nanti. Kita akan lebih banyak ruginya daripada untungnya jika kita mencoba menghentikannya dengan paksa. Lilith hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan setelah mendengar penjelasan Raisel dan Xenovia. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa agar hantu itu berakhir. Dengan begitu, mereka bisa menyelamatkan Half-Elf dan membiarkannya meminum darah mereka, sampai dia kembali normal. Setelah 2 jam menunggu yang menyiksa, pasukan mayat hidup mulai mundur dan kembali ke Menara Hitam. Xenovia buru-buru memanggil Wyvern mayat hidup yang baru saja menyelesaikan regenerasinya setelah bertabrakan dengan naga tulang. Lilith dan Raisel menemani Xenovia saat mereka mengikuti Half-Elf yang masih bertekad menyerang undead yang mundur. Ketika mereka berada tepat di atas Half-Elf, Raisel menggunakan lasso emasnya untuk mengikat William. Akan tetapi, pangeran vampir itu merasakan bahaya yang dimiliki Gleipnir dan mencengkeramnya dengan tangannya. Tiba-tiba, ia menariknya, yang membuat Raisel benar-benar terkejut. Si cantik muda itu ditarik dari punggung Wyvern, dan jatuh ke tanah, membuat Lilith dan Xenovia sangat ngeri. Sebelum keduanya sempat menyelamatkannya, segerombolan kelelawar menyelubungi tubuh Raisel sebelum terbang ke tanah. Ketika segerombolan kelelawar itu menghilang, William berdiri dengan Raisel di lengannya. Jangan, teriak Lilith panik ketika ia melihat William menundukkan kepalanya. Pangeran vampir itu mengabaikan teriakan Lilith dan menancapkan taringnya ke leher Raisel, mengeluarkan darah. William hendak melahap mangsanya ketika sepasang lengan halus melingkari kepalanya. Tidak apa-apa, bisik Raisel. Minumlah sebanyak yang kau mau. Aku tidak akan pergi kemanapun. Mata William bergetar saat taringnya berhenti menusuk lebih dalam ke leher Raisel untuk mengeluarkan lebih banyak darah. Tidak apa-apa, kata-kata Raisel sekali lagi sampai ke telinganya. Aku tidak serapuh itu. Kehilangan sedikit darah bukanlah masalah besar.
William menarik kembali taringnya dan menjilati darah yang mengalir keluar dari leher Raizel. Dia menjilati luka itu hingga bersih serta noda darah yang mengalir di lehernya. Tak lama kemudian, luka di leher gadis cantik itu menghilang sepenuhnya. Remaja berambut merah itu mendesah sambil memejamkan mata. Dia berhasil mengendalikan kewarasannya kembali sebelum terlambat, dan mampu mencegah melakukan sesuatu yang akan disesalinya seumur hidup. Dia tahu bahwa jika dia terus menancapkan taringnya lebih dalam ke leher Raizel, dia mungkin akan menghisapnya hingga kering, atau lebih buruk lagi, mengubahnya menjadi vampir sejati yang kemanusiaannya akan hilang selamanya di dalam Glory Shelter. Teruskan, tidak, lebih baik kita tidak melakukan ini. Lagi-lagi kau melakukannya, Will, Raizel mencaci. Karena kau terus menolak minum darah, kau jadi benar-benar mengamuk. Kalau bukan karena kau berhenti di menit-menit terakhir, aku mungkin sudah menjadi sekam kering. Dia benar, kau tahu, Xenovia, yang menyilangkan tangan di dada dan bersandar di dinding, berkomentar. Juga, sekarang setelah penghantui selesai, kita mungkin akan menemukan beberapa tamu datang dalam beberapa jam yang akan memeriksa kondisi shelter. Aku yakin mereka akan terkejut melihatnya masih berdiri. Lilith yang duduk di sofa di seberang William menganggukkan kepalanya. Setelah kau minum darah Raizel, kau boleh minum sedikit darahku. Xenovia sudah berbicara dengan Katie secara rahasia, dan dia juga setuju untuk memberikan sebagian darahnya padamu. Jadi, berhentilah berlama-lama dan mulailah menghisap. Petik 2. Petik 2. William tahu bahwa berdebat dengan ketiga wanita di dalam ruangan itu tidak ada gunanya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia mengerti betapa buruknya keadaannya saat ini. Dia yakin jika dia tidak bisa minum darah dalam beberapa jam ke depan, dia akan kembali mengamuk. Baiklah, William mengalah. Tapi, aku hanya akan minum darah dari ujung jarimu, Raizel. Raizel menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ujung jariku tidak banyak darahnya. Paling-paling kamu hanya bisa mendapatkan beberapa tetes. Si cantik muda itu melingkarkan lengannya di kepala William dan menariknya mendekat. Lakukan saja, Will, kata Raizel. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk kami yang perlu kamu lindungi. Dengan seseorang yang bekerja di balik layar, kami membutuhkanmu lebih dari sebelumnya. Raizel menempelkan bibir William di lehernya dan memejamkan matanya. Dia telah mengunci kepala William dengan cengkeramannya yang kuat. Jelas, dia tidak berencana untuk melepaskannya sampai dia meminum darahnya dengan benar. Si cantik muda itu tidak menyadari bahwa William sudah merasa sulit untuk menahan godaan yang ditawarkannya. Dengan dorongan terakhir yang diberikannya, remaja berambut merah itu akhirnya mengalah dan menancapkan taringnya ke leher Raizel yang lembut. Sama seperti yang dilakukannya terakhir kali, dia meminum darahnya dengan hemat. Meskipun tubuhnya membutuhkannya, kondisi psikologisnya penuh dengan rasa bersalah dan malu karena harus melakukan ini dengannya. Dia tidak keberatan meminum darah Lilith, atau darah wanita lain. Namun, Raizel berbeda. William memiliki perasaan yang rumit terhadapnya. Inilah sebabnya dia agak enggan mengambil darah dari tubuhnya. Beberapa menit kemudian, William akhirnya mundur. Terima kasih, kata William. Raizel tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sama-sama, Lilith. Sekarang giliranmu. Aku akan pergi mencari Katie dan membawanya ke sini juga. Kakak, apakah kau ingin menemaniku? Kenapa tidak? Xenovia menjawab dengan senyum penuh pengertian. Raizel balas tersenyum. Ia bahkan mengedipkan mata pada Lilith sebelum meninggalkan ruangan bersama Xenovia. Saat pintu tertutup, William dan Lilith saling menatap dalam diam. Setelah beberapa menit, William mendesah dan berdiri dari sofa. Ia kemudian duduk di samping Lilith dan menatap mata kuningnya yang indah, yang sangat mirip dengan mata Raizel. Apa yang dia katakan padamu? Tanya William. Apakah dia mengonfirmasi sesuatu? Lilith menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang dia bagikan padaku adalah cerita tentang keluarganya. Dia bahkan mengakui bahwa dia adalah anak ayah. Putri Amazon itu tersenyum setelah mengatakan ini, yang membuat William terbatuk ringan. Bagaimana denganmu? Tanya Lilith. Apakah kau belajar sesuatu darinya? Kali ini, giliran William yang menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba menjebaknya dengan kata-kata, dia lolos dari pertanyaanku seperti belut yang licin. Ah, tapi ada satu hal yang dia sebutkan yang menurutku menarik. Oh, maukah kau berbagi apa itu? Ya, dia bilang ibunya adalah kesayangan ayahnya dalam hal bercinta.
Dia menambahkan bahwa di antara istri-istri ayahnya, hanya ibunya yang punya bokong berisi, yang menurutnya sangat menarik. Aku tidak tahu apakah dia mengolok-olokku atau tidak. Sudut bibir Lilith berkedut setelah mendengar kata-kata William. Dia bahkan melihat half-elf itu diam-diam melirik ke bawah, seolah mencoba memastikan sesuatu. Jika kau ingin melihatnya, aku bisa menunjukkannya padamu. Lilith tersenyum manis. Pertanyaannya, apakah kau berani? William berdeham pelan sambil mengalihkan perhatiannya kembali ke wajahnya. Lilith terkejut karena ada rona merah tipis yang muncul di pipi William. Ini adalah pertama kalinya dia melihat half-elf itu tersipu setelah mengenalnya cukup lama. Jelas, sindirannya itu memengaruhi sikapnya yang biasanya tenang. Aku tahu aku meminta terlalu banyak, tapi, bolehkah aku minum darahmu lagi? Tanya William. Dia berusaha sebaik mungkin untuk mengalihkan topik pembicaraan, dan Putri Amazon itu dengan senang hati mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Tentu saja, jawab Lilith. Seperti yang Raisel katakan sebelumnya, kami membutuhkanmu sekarang lebih dari sebelumnya. Kau tidak boleh lepas kendali lagi. Apa aku sudah menjelaskannya? William mengangguk. Aku tidak bisa berjanji, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencegahnya mencapai titik itu. Aku tidak akan keras kepala lagi dalam hal meminum darahmu, Raisel dan Katie. Bagus. Sungguh merepotkan jika kau tidak bekerja sama. Benar, kau telah meminum darah Charmaine dan darah para elf cantik di wilayah 1000 binatangmu, benar. Kenapa kau tidak mengambil sedikit darah Avril juga? Mari kita selesaikan masalah itu saat kita sampai di sana. Selain itu, aku ragu para pemimpin tempat penampungan yang berbeda akan menyukai kecenderunganku untuk menghisap darah. Mereka tidak harus menyukainya. Aku yakin jika mereka harus memilih antara berubah menjadi undead atau kehilangan sebagian darah mereka, mereka pasti akan memilih yang terakhir. William hanya bisa tersenyum getir mendengar kata-kata Lilith. Meskipun nadanya mengandung sedikit ejekan, kemungkinan itu terjadi memang ada. Sementara half-elf merenungkan kata-kata Amazon, Lilith mengambil kesempatan ini untuk melepaskan pakaian atasnya, yang membuat William hampir tersedak air liurnya. Kenapa kau melepaskan pakaianmu? Tanya William sambil melangkah mundur. Aku tidak ingin pakaianmu terkena noda darah, jawab Lilith dengan santai. Kau tahu betapa sulitnya menghilangkan noda darah dari pakaian. Mencucinya tidak akan berhasil, dan kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita di tempat ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menggigit. Satu-satunya yang akan menggigit adalah kau. William berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersikap serius saat menatap wajah Lilith yang tersenyum. Sang Amazon tidak tahu, tetapi dia telah mendengar kalimat, aku tidak ingin pakaianku ternoda oleh darah berkali-kali. Charmaine dan para peri telah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Bahkan kekasihnya, Wendy, Ashe, dan ST, telah melakukan hal yang sama ketika dia masih berada di benua selatan. Meskipun dia tidak melakukan apapun yang tidak pantas kepada Charmaine dan para peri lainnya, itu tidak akan mengubah fakta bahwa mustahil untuk tidak merasakan penghargaan apapun saat melihat tubuh bagian atas seorang wanita yang telanjang. Terutama jika wanita itu adalah seseorang secantik Lilith. William mencoba mengabaikan puncak-puncak lembut yang menekan dadanya saat dia meminum darah Lilith. Dia bukan lagi pria yang tidak berpengalaman, dan sudah cukup sering memeluk wanita-wanita cantik. Semua istri dan kekasih William dapat dengan mudah membuat pria manapun tergila-gila, jadi penolakannya terhadap rayuan dan godaan duniawi sangat tinggi. Jika adegan ini terjadi sebelum William memasuki Deadlands, dia tidak akan terlalu terpengaruh bahkan jika Lilith telah menjadi komando penuh. Namun, karena identitas misterius Raisel, remaja berambut merah itu merasa sulit untuk tidak menyadari pesona kewanitaan Lilith. Karena kemungkinan tertentu ada, William tidak terlalu keberatan untuk melakukan kontak kulit ke kulit dengan Putri Amazon, yang erangan lembutnya mulai membuatnya merasa panas dan terganggu. Sampai pada titik di mana William sejenak berhenti menghisap darahnya, dan bertanya apakah dia bisa menutup mulutnya, untuk mencegah suara sensualnya keluar dari bibirnya. Lilith menyetujui permintaan William, dan berusaha sekuat tenaga agar suaranya tidak mengganggu half-elf itu. Namun, masalah baru muncul. Dalam upaya untuk menahan diri agar tidak mendesah karena kenikmatan, Putri Amazon menggigit telinga William pelan-pelan, yang membuat tubuh half-elf itu bergetar tak terkendali. Rasanya seperti ada aliran listrik yang mengalir melalui tulang belakangnya, membuat seluruh tubuhnya geli dan sensitif. Berhenti menggigit telingaku, kata William. Baiklah, Lilith setuju.
Ia sempat berpikir untuk menggoda half-elf itu dengan menggigit telinganya. Namun, ia tidak menyangka bahwa tindakannya ini akan disukainya. Akhirnya, Lilith memutuskan untuk menggigit bahu William pelan-pelan, agar tidak mengeluarkan suara-suara sensual. William tidak menemukan sesuatu yang salah dengan tindakan Lilith, dan terus meminum darahnya dengan hemat. Tubuhnya cukup kuat untuk menahan sedikit rasa sakit, dan Amazon itu tidak sengaja menyakitinya, jadi itu tidak menjadi masalah. Setelah 1/4 jam, William menarik diri dan menepuk kepala Lilith. Si Amazon itu terlalu asyik dengan apa yang dilakukannya, dan tidak menyadari bahwa si half-elf telah selesai meminum darahnya. Ketika dia sadar kembali, Lilith menarik diri dan menatap wajah William. Dia tidak tahu apakah William sudah cukup meminum darah, atau hanya malu, tetapi ekspresi si half-elf itu cukup cerah. William melihat ke sisi kanannya, dengan jelas memberitahu Lilith bahwa dia tidak ingin melihat tubuh bagian atasnya yang telanjang. Alih-alih merasa tersinggung, Lilith menganggap reaksi William lucu. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua masih dalam tahap penyangkalan, dia mungkin sudah mencium pipi William, seperti yang selalu dilakukan Raisel pada mereka berdua. Lilith tidak ingin merusak keakraban yang mulai terbentuk di antara mereka, jadi dia memutuskan untuk mundur sekarang dan mengenakan pakaiannya. William mendesah lega dalam hati ketika dia merasa Lilith tidak memiliki keinginan langsung untuk melewati batas yang telah mereka tetapkan untuk satu sama lain. Seolah menunggu mereka selesai, ketukan terdengar di pintu. William dan Lilith saling pandang sebelum mengangguk satu sama lain pada saat yang sama. "Masuklah," kata Lilith setelah membuka pintu. Katie, yang bertugas sebagai wakil Komandan Raisel, berjalan masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi cemas di wajahnya. Raisel dan Xenovia mengikutinya dari belakang. Keduanya tahu bahwa Katie akan melarikan diri jika mereka berdua tidak hadir. Mereka ada di sana untuk menawarkan dukungan mereka kepadanya, dan memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Apakah kamu benar-benar seorang vampir?" Katie bertanya sambil menatap William, setengah kagum dan setengah takut. "Setengah vampir," jawab William. "Tapi, bukan yang sepenuhnya. Apakah aku akan menjadi vampir jika kau menghisap darahku?" Mereka yang digigit undead akan berubah menjadi vampir dalam waktu kurang dari 1 jam. "Apakah hal yang sama akan terjadi padaku?" "Tidak. Tenang saja, kau akan tetap menjadi manusia." Katai menghela napas lega. Meskipun ia mempercayai Raisel dan Xenovia dengan hidupnya, tetap saja mustahil untuk tidak merasa cemas setelah terjebak di Deadlands selama hampir setengah tahun. Bagi penduduk Deadlands, siapapun yang digigit undead akan musnah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, bahkan jika mereka mencoba. Sekarang setelah ketakutan terbesarnya telah hilang, ia tidak memiliki banyak keraguan dalam menawarkan darahnya kepada William. Katie tahu bahwa William telah berjuang bersama Raisel dan Lilith demi mereka. Ia bukan seorang petarung, dan sering berpikir bahwa ia hanyalah beban. Satu-satunya kelebihannya adalah wajah yang cantik. Namun, dibandingkan dengan Lilith dan Raisel, ia seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Ia hanyalah latar belakang yang menonjolkan kecantikan orang lain. Tidak lebih, tidak kurang. Sekarang setelah diberi peran aktif untuk memastikan shelter mereka tetap berdiri, dia memutuskan untuk menyetujui usulan Raisel dan Xenovia untuk menawarkan darahnya kepada William agar kewarasannya tetap terkendali. 10 menit kemudian, Katie menatap William dengan linglung setelah darahnya diambil. Dia telah mempersiapkan diri untuk menahan rasa sakit selama proses tersebut, tetapi rasa sakit yang dialaminya hanya berlangsung sesaat sebelum dia mendapati dirinya tenggelam dalam euforia. "Jika kamu membutuhkan darah di masa mendatang, jangan ragu untuk mencariku," kata Katie sambil memegang tangan William dengan erat. "Aku berjanji akan merahasiakan ini dari semua orang. Jadi, kumohon, jangan ragu dan panggil aku saat kamu membutuhkannya." "Oh baiklah, aku akan melakukannya." William kewalahan oleh kata-kata Katie yang terlalu bersemangat. Untuk sesaat, half-elf itu bersumpah bahwa dia melihat hati di mata wanita cantik itu, yang hanya berlangsung selama beberapa detik. Satu lagi telah jatuh. Raisel menggelengkan kepalanya karena dia sudah menduga skenario ini di kepalanya. Lilith hanya bisa mengangguk ke samping tanda setuju. Tidak seperti dia dan Lilith, Katie bukanlah seorang petarung. Tekadnya tidak sekuat itu, jadi sangat mudah baginya untuk menjadi terpesona dan terpengaruh oleh kenikmatan dunia lain yang mengikuti rasa sakit singkat karena William menggigitnya untuk meminum darahnya. Faktanya,
Xenovia harus menyeret gadis cantik itu keluar dari ruangan karena Katie menolak melepaskan tangan William. Penguasa kematian tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis atas hasil ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah jika dia tidak membawa Katie menjauh dari William, Lilith akan menggunakan kekerasan dan membuat wanita bermata berbinar itu pingsan. Setelah Xenovia dan Katie meninggalkan ruangan, Lilith dan Raisel menatap William dengan tatapan menggoda, tetapi kedua gadis itu tidak mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa jika mereka mengolok-olok remaja berambut merah itu, remaja itu mungkin akan kembali keras kepala, dan menolak untuk minum darah lagi di masa mendatang. Mari kita bicarakan hal-hal yang serius terlebih dahulu, kata William untuk mengubah suasana canggung di dalam ruangan. Lilith dan Raisel menganggukkan kepala dan duduk dengan benar menghadap William. Ada seorang Dreadlord yang mencoba untuk secara paksa mendapatkan kekuasaan atas Deadlands, dan makhluk itu sangat kuat, kata William. Untungnya, karena berbagai keadaan, dia terjebak di dalam Black Tower. Berita buruknya adalah semakin lama dia tinggal di sana, semakin kuat dia jadinya, dan semakin besar pengaruhnya terhadap dunia ini. Dengan setiap haunting, korban di Deadlands akan bangkit. Jiwa mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini, dan karena itu, menara akan secara paksa menarik mereka masuk. Dreadlord kemudian akan memiliki pilihan untuk memakan jiwa-jiwa ini, atau mengubah mereka menjadi undead. Semakin kuat jiwa, semakin kuat pula undead warrior. Contoh yang bagus dari hal ini adalah Xenovia. Satu-satunya cara untuk mencegah hal ini terjadi adalah dengan menggunakan Flames of Purification. Jika aku menggunakan Flames of Purification, jiwa akan dibersihkan dari pengaruh Deadlands dan akan dapat kembali ke Cycle of Reincarnation. Petik 2. Namun, aku tidak dapat menggunakan api berulang kali. Jika aku menggunakannya, kekuatanku akan berkurang, yang akan menyebabkan haus darahku menjadi tidak terkendali lagi. Karena itu, aku hanya berencana untuk menggunakan Flames of Purification sebagai pilihan terakhir. Lilith dan Raisel menganggukkan kepala mereka tanda mengerti. William hendak mengatakan lebih lanjut, namun suara kendaraan yang mendekati Glory Shelter terdengar di telinganya. Tamu-tamu kita sudah datang, kata William. Raisel, aku serahkan keputusan padamu apakah kita harus memberitahu yang lain tentang ini atau tidak. Namun, seperti tuduhan kita terhadap Sweeper, kita tidak punya bukti untuk mendukung klaim kita. Bahkan jika kita menghadirkan Xenovia, mereka hanya akan berpikir bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya, dan hanya seorang undead yang ada di sini untuk membantu kita menyebarkan kebohongan, dan mengguncang kepercayaan mereka tentang Deadlands. Raisel mendesah, bahkan jika itu masalahnya, kita tetap harus memberi tahu mereka. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Mereka dapat memilih untuk percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Selama hati nuraniku bersih, itu sudah cukup. Lilith menatap gadis cantik itu dengan kagum. Jika itu dia akan memutuskan untuk merahasiakan informasi ini sampai dia punya bukti kuat untuk ditunjukkan kepada para pemimpin berbagai tempat penampungan. Karena kamu sudah memutuskan, maka kita akan membagikan informasi ini dengan yang lain, jawab William sambil tersenyum. Aku hanya ingin tahu apa reaksi mereka. Raisel tersenyum saat dia menatap William dan Lilith. Kurasa kita harus mencari tahu sendiri. Ayo kita pergi dan temui mereka. Mungkin keberhasilan kita dalam mempertahankan shelter akan membuat kata-kata kita dipercaya. Bagaimana kalau tidak? Tanya Lilith. Sudut bibir Raisel melengkung saat dia melirik Putri Amazon di sampingnya. Kalau tidak berhasil, kita bisa mempertimbangkan untuk menculik Avril secara diam-diam dan menggunakan ketampanan dan karisma William untuk merayunya. Kalau tidak berhasil, kita bisa menyuruhnya menghisap darahnya. Mungkin, negosiasi akan berjalan lebih lancar kalau dia kecanduan dengan kesenangan itu. Kau bercanda, kan? Tanya William dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Meskipun dia percaya diri dengan ketampanan dan karismanya yang meluap-luap, dia tidak ingin melakukan rencana licik seperti itu, hanya agar pemimpin shelter Mimameider berpihak pada mereka. Lagi pula, dia sudah menikah. Merayu orang lain bukanlah hal yang disukainya. Raisel tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum nakal pada William. Senyum itu lebih dari cukup untuk memberitahu remaja berambut merah itu, dan juga kepada Putri Amazon, bahwa si cantik muda benar-benar akan melaksanakan rencana ini jika mereka tidak punya alternatif lain. Aku tidak percaya, kata Wade dengan tidak percaya. Bagaimana mereka bisa selamat? Para pemimpin dari berbagai tempat perlindungan telah melihat jejak kehancuran saat mereka menuju
Glory Shelter. Beberapa bangunan hancur, dan sisa-sisa Bone Dragon yang tergeletak di kawah, mengejutkan mereka. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan mereka. Bagian yang paling mengejutkan dari semua ini adalah bahwa Glory Shelter masih berdiri, dan melihatnya dari kejauhan, tempat itu hanya menerima sedikit atau tidak ada kerusakan dari hantu yang telah berlalu beberapa jam yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan Sweeper tidak dapat mempercayai matanya. Selama pertempuran di Mimameider Shelter, mereka semua melihat Bone Dragon terbang menuju Glory Shelter. Sweeper terkejut dalam hati ketika ini terjadi, tetapi dia juga merayakan perkembangan yang tidak terduga itu. Dengan makhluk sekuat itu bergabung dalam penyerangan, dia sudah berasumsi bahwa Glory Shelter, serta Half-Elf yang menyebalkan, akan terbakar menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Ketika Avril mengusulkan agar mereka mengunjungi Glory Shelter milik Raziel untuk menyelamatkan para korban selamat, Sweeper dan para pemimpin lainnya setuju untuk menemaninya. Bagi mereka, ini hanyalah cara untuk memberi penghormatan kepada Raziel dan orang-orang yang tertinggal. Mereka semua mengira bahwa mereka hanya akan melihat reruntuhan hangus ketika tiba di tempat tujuan. Itulah sebabnya tidak seorang pun dari mereka yang dapat mempercayai pemandangan di depan mata mereka. "Ayo pergi," kata Avril setelah mengendalikan emosinya. "Ayo pergi dan lihat Raziel." Para pemimpin lainnya tanpa sadar menganggukkan kepala mereka saat mereka menyalakan kembali mesin kendaraan mereka. Mereka penasaran tentang bagaimana Raziel melakukannya. Mereka ingin tahu bagaimana Glory Shelter bertahan dari serangan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, serta amukan naga tulang, yang mereka tahu adalah sesuatu yang tidak berani mereka hadapi secara langsung. Saat mereka mendekati shelter, mereka melihat Raziel berdiri di pintu masuk dengan lengan disilangkan di dadanya. William dan Lilith berdiri di belakangnya seperti dua pengawal dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka peduli dengan pemimpin shelter, satu-satunya yang mereka pedulikan di dunia terkutuk ini adalah Raziel. "Raziel, aku sangat senang melihatmu selamat," kata Avril begitu dia melompat dari truknya. Raziel mengangguk singkat pada Avril sebelum menjawab, "Aku juga senang melihatmu, Avril." "Bagaimana kau melakukannya?" Sweeper bertanya sambil berjalan menuju Raziel. "Bagaimana kau bisa selamat?" Si cantik muda itu mengabaikan Sweeper dan memperlakukannya seperti udara. Dia bahkan tidak repot-repot menatapnya dan hanya fokus pada Avril yang menatapnya dengan emosi yang rumit. "Nona, tahukah kau apa yang telah kau lakukan?" tanya Eldon, pemimpin kurcaci, sambil memainkan janggutnya. "Kau telah menciptakan keajaiban." Kali ini, Raziel mengalihkan pandangannya ke Eldon. Ia tersenyum pada kurcaci yang telah memperlakukannya dan tempat perlindungannya seperti sekutu di masa lalu. "Bukan aku yang membuat ini terjadi." Raziel menggelengkan kepalanya. Tidak lain adalah William dan Lilith. Tanpa bantuan mereka, Glory Shelter pasti sudah lama berubah menjadi reruntuhan sekarang. Semua pemimpin mengalihkan perhatian mereka ke remaja berambut merah dan Amazon di belakang Raziel. Mereka sangat menyadari kehebatan bertarung Raziel. Itulah sebabnya mereka percaya bahwa Raziel sendiri tidak cukup untuk melindungi Glory Shelter dari kehancuran. "Sepertinya kita perlu mengevaluasi ulang kedua pendatang baru ini," komentar Wade dari samping. Di Deadlands, satu-satunya hal yang mereka hormati adalah kekuatan. Hanya yang kuat yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras ini di mana kematian dapat merenggut mereka kapan saja. "Benar, Lindir," pemimpin Lizard Folk menganggukkan kepalanya. Berteman dengan mereka bukanlah pilihan yang buruk. Avril tersenyum dan mendekati Raziel dan memeluknya dengan lembut. Kemudian, Raziel mendekati William dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Aku tahu kita berpisah dengan cara yang buruk, tetapi aku yakin hubungan kita belum hancur," kata Avril. "Perkenalkan diri lagi, namaku Avril Zaleria." Rambut hijau panjang peri cantik itu berkibar tertiup angin, dan matanya, yang berwarna merah delima, memandang William dengan kagum. William hendak menepisnya, tetapi dia melihat tatapan Raziel, yang membuatnya ingat bahwa dia perlu meninggalkan kesan yang baik pada Avril untuk membantu memperlancar hubungan mereka. "William von Ainsworth," jawab William dengan senyum pemenang penghargaan yang akan membuat kakeknya, James, malu. "Panggil saja aku, Will." "Kau half-elf, kan?" tanya Avril. "Ya," William mengangguk. "Aku setengah tampan, setengah peri, jadi setengah peri." Avril terkekeh sambil mengedipkan matanya ke arah William. "Kau tidak hanya kuat, tapi juga punya selera humor."
Pria sepertimu jarang di Deadlands. Kau terlalu memujiku, jawab William. Aku yakin jika Nona Avril mengerahkan seluruh kemampuannya, melawan naga tulang akan semudah berjalan-jalan di taman. Kau pasti bercanda, Will. Sama sekali tidak. Bertentangan dengan sikapnya yang suka bercanda, William terkejut dalam hati karena dia tidak menyangka Avril akan menjadi sangat kuat. Dia telah dikelilingi oleh orang-orang kuat sepanjang hidupnya, jadi bahkan jika orang-orang mencoba menekan aura mereka, dia akan langsung tahu apakah mereka menyembunyikan kekuatan mereka atau tidak. Karena penemuan ini, William memutuskan untuk serius berteman dengan Avril. Ia punya firasat bahwa peri cantik itu akan memainkan peran penting dalam pertarungan yang tak terelakkan melawan Dreadlord di masa depan. Cukup menggoda, teriak Sweeper. Aku mencium sesuatu yang mencurigakan. Bagaimana tempat penampungan kecil seperti milikmu bisa selamat dari haunting? Metode apa yang kau gunakan agar bisa hidup sehari lagi? Katakan saja. William melirik Boarkin yang menyebalkan itu yang selalu berusaha mencari cara untuk membuat mereka terlihat buruk. Kau mencium sesuatu yang mencurigakan. Senyum penuh ejekan muncul di wajah William. Kapan terakhir kali kau mandi? Apa kau minum air senimu sendiri selama ini? Yah, mengingat kau masih hidup, kau pasti menunda rencana pengkhianatanmu. Sweeper hendak membalas, tetapi ia berhasil menahan diri tepat waktu setelah melihat bahwa tatapan Avril jelas-jelas menyuruhnya untuk menutup mulut. Meskipun dia dipenuhi dengan kemarahan, dia memilih untuk mundur selangkah untuk melihat gambaran yang lebih besar. Semua pemimpin ingin tahu bagaimana Glory Shelter mampu bertahan, termasuk dia, jadi dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya dan membiarkan Avril mengambil alih situasi. Melihat bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengadakan pembicaraan penting, Raisel mengundang semua pemimpin di dalam shelternya untuk sarapan bersama mereka. Penemuan William adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh publik. Si cantik muda berharap bahwa mereka dapat mengesampingkan perbedaan mereka untuk sementara waktu untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Bagaimanapun, informasi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia simpan sendiri. Semua orang perlu bekerja sama untuk menghadapi Mastermind yang mengatur segalanya dari balik bayangan. Seorang Mastermind, yang membuat mereka semua menari di telapak tangannya semua pemimpin, beserta bawahan mereka, dengan sabar menunggu Raisel memulai rapat yang telah diusulkannya setelah sarapan. Mereka semua sangat ingin tahu bagaimana Glory Shelter mampu bertahan dari haunting, dan bagaimana mereka mampu mengalahkan Bond Dragon yang kekuatannya berada di peringkat Sudomiriat. Beberapa menit kemudian, Raisel muncul di hadapan mereka bersama William dan Lilith di sisinya. Mereka bertiga telah mendiskusikan bagaimana mereka akan menjelaskan apa yang terjadi selama haunting, dan rute yang akan mereka ambil untuk memberitahu semua orang tentang keberadaan Dreadlord yang secara tidak sengaja ditemukan William, saat mencoba mengubah Xenovia agar bertarung di pihaknya. Petik 2. Sebelum aku membahas apa yang terjadi tadi malam, aku ingin tahu terlebih dahulu, bagaimana semua orang berhasil menangkis undead yang menyerang Mima Maeder Shelter, kata Raisel. Aku ingin tahu bagaimana pasukan undead membagi diri mereka untuk menghadapi kita semua. Bisakah seseorang memberiku kehormatan? Karena Raisel bertanya bagaimana pertahanan shelternya berlangsung, Avril berdiri dan menceritakan versi singkat pertempuran itu. Bertentangan dengan apa yang mereka duga, undead tidak hanya berbaris di jembatan, menuju shelter Mima Maeder, tetapi juga melakukan perjalanan di bawah air. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan Avril dan para pemimpin lainnya terkejut oleh perkembangan yang tiba-tiba itu. Untungnya, shelter memiliki tembok tinggi yang melindunginya di semua sisi. Meskipun undead telah meluncurkan serangan diam-diam menggunakan laut, para pembela adalah prajurit berpengalaman, jadi mereka mampu bereaksi dengan tepat. Selain itu, mesin pengepungan yang dimiliki shelter Mima Maeder menghancurkan undead yang berada dalam jangkauan mereka. Ini memainkan peran utama dalam menjaga jumlah kematian serendah mungkin. Namun, karena jumlah legiun undead melalui darat, udara, dan laut terlalu banyak, shelter masih menderita lebih dari 200 korban. Meskipun 200 korban dalam rentang waktu 4 jam mungkin tampak seperti jumlah yang kecil, itu adalah tenaga manusia yang berharga di Deadlands di mana jumlah orang tidak melampaui 2000. 30 dari mereka berasal dari Demonic Shelter, yang melawan para penyerbu yang menyerbu melalui pintu masuk utama Mima Maeder Shelter. Sweeper bertarung bersama anak buahnya dan memastikan bahwa undead tidak akan mampu menembus pertahanan mereka, meninggalkan para pembela lainnya untuk menghadapi serangan diam-diam yang datang dari udara dan laut. Prajurit kerangka, dan zombie,
hanyalah undet tingkat rendah yang berfluktuasi antara peringkat E dan D. Mereka tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Sedangkan untuk undet tingkat tinggi, kebanyakan dari mereka adalah peringkat C hingga A. Tentu saja, ada beberapa undet berperingkat Centennial di antara mereka, tetapi para pemimpin cukup kuat untuk menahan mereka. Terutama Avril, yang seperti menara anak panah yang melepaskan anak panah yang tak terhitung jumlahnya setiap menit yang berlalu. Setelah mendengar penjelasan elf yang cantik itu, William dan Lilith mengerutkan kening. Meskipun jumlah undet yang menyerang Glory Shelter lebih sedikit daripada Mimamader Shelter, kualitas Unholy Army yang mereka lawan lebih hebat. Meskipun Xenovia dan Bone Dragon tidak cukup untuk membuat pasukan gabungan aliansi kalah dalam pertempuran, mereka lebih dari mampu meningkatkan jumlah korban hingga 1000 jika mereka pergi ke Elven Shelter. Itu adalah pertempuran terberat yang pernah aku hadapi di Deadlands, kata Avril. Jika memungkinkan, aku tidak ingin mengalaminya lagi, tetapi aku yakin penderitaan kita baru saja dimulai. Para pemimpin lainnya menganggukkan kepala mereka tanda setuju. Mereka sudah takut akan hari ketika Haunting berikutnya akan mengetuk gerbang shelter mereka. Jika mereka dapat meniru pencapaian Glory Shelter di perang sebelumnya, maka itu akan sangat menguntungkan kelangsungan hidup semua orang di Deadlands. Raisel mendesah saat mendengar cerita Avril. Dia sudah menduga banyak yang akan mati, tetapi mengetahui beberapa dari mereka adalah kenalannya membuatnya sedih. Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri sebelum mengalihkan topik kembali ke bagaimana shelter mereka selamat dari Haunting. Ini adalah penjelasan yang ditunggu-tunggu semua orang di dalam ruangan, dan mereka memberikan perhatian ekstra pada gadis cantik muda yang berdiri di depan mereka. Sama seperti kalian, kami juga diserang oleh undead yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa Dead Skeleton Warrior, Dead Knight, Dulahan, Greater Zombie, Undead Gargoyle, Undead Wyvern, dan juga Bone Dragon. Raisel berhenti sejenak saat dia mengamati semua orang di dalam ruangan yang semuanya menatapnya dengan penuh minat. Aku hanya memainkan peran kecil dalam perang itu, kata Raisel. Yang benar-benar menanggung beban pasukan mayat hidup adalah William. Dia bertempur di garis depan dan membuat perhatian mayat hidup tertuju padanya. Itulah sebabnya Glory Shelter tetap utuh. Tentu saja, Undead Gargoyle dan Undead Wyvern merupakan ancaman, tetapi kami mampu menangani dan menahan mereka. Jika bukan karena usaha berani William, Glory Shelter tidak akan berdiri di sini hari ini. Sweeper, yang mendengarkan Lilith, segera berdiri dan mencibir William. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami akan mempercayai kata-katamu? Sweeper bertanya dengan nada mengejek. Bagaimana mungkin half-elf kotor itu menghadapi seluruh pasukan sendirian? Apakah kau pikir kami anak-anak yang mudah tertipu yang dapat kau tipu? Aku tidak memaksamu untuk mempercayaiku, jawab Raisel. Itulah kenyataannya. Menerima atau tidak itu tidak penting, jadi diam saja. Lilith menatap Raisel dengan tidak setuju. Entah mengapa, dia tidak suka gadis cantik itu mengumpat orang lain. Meskipun dia membenci Sweeper dan ingin mengutuk seluruh garis keturunannya hingga generasi ke-10, dia menolak untuk merendahkan diri ke levelnya. Di sisi lain, William mengacungkan 2 jempol dalam hatinya. Jika B1 dan B2 ada di sana, mereka pasti akan melakukan hal yang sama dan menatap gadis cantik itu seolah-olah mereka telah menemukan teman lama yang hilang. Half-elf itu tidak menyukai Sweeper, jadi melihat gadis cantik itu mengomel pada babi hutan iblis, membuat remaja berambut merah itu sangat senang. Pada saat inilah William melangkah maju dan memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Karena bola telah dioper ke sisi lapangannya, dia pasti akan menunjukkan kepada Lilith dan Raisel penampilan yang bagus. Bagaimanapun, James telah mengajarinya bahwa seseorang tidak boleh terlihat lemah selama negosiasi. Dengan begitu, orang-orang akan memiliki kesan yang lebih baik terhadapmu, dan menganggap kata-katamu jauh lebih serius. Para pemimpin lainnya menatap William dengan tatapan penuh penilaian. Mereka tahu bahwa Raisel tidak akan bercanda tentang hal sebesar ini, tetapi mereka tidak bisa menerima penjelasannya begitu saja. Melihat bahwa mereka semua meragukan kata-kata Raisel, William hanya tersenyum dan menepuk bahu Raisel, mengatakan kepadanya bahwa dia akan menangani sisanya. Ada sesuatu yang penting untuk kukatakan kepada semua orang di ruangan ini, kata William sambil mengamati wajah para pemimpin yang menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada dalang di balik layar, dan dialah yang bertanggung jawab atas hantu. Apa? Seseorang memanipulasi hantu. Jadi, itu bukan fenomena alam. Nak, apakah yang kau katakan benar?
Para pemimpin menyuarakan pendapat mereka satu persatu. Mereka semua terkejut dengan pengungkapan ini karena mereka semua telah menerima bahwa hantu adalah bagian dari siklus dunia ini. Sejak mereka muncul di Deadlands, hantu sudah ada di sana, inilah sebabnya mereka tidak pernah mempertimbangkan penjelasan lain mengapa itu terjadi. Secara teratur, disitulah kau lagi, mengoceh omong kosong. Sweeper tertawa, bukti, kami butuh bukti. Kau tidak bisa asal memberitahu kami sesuatu dan berharap kami percaya klaimmu. Beberapa pemimpin menganggukkan kepala tanda setuju. Meskipun tidak sulit bagi mereka untuk menerima kemungkinan seseorang memanipulasi hantu dari balik bayang-bayang, bukti akan membuat segalanya lebih kredibel. Aku punya bukti, tetapi bisakah kalian menanganinya? Tanya William. Dia menatap semua orang di dalam ruangan dengan tatapan acuh tak acuh. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia tetap memutuskan untuk mengambil kesempatan dan menunjukkan beberapa bukti untuk mendukung klaimnya. Tuan William, tolong, tunjukkan buktimu. Avril melangkah maju. Sebagai perwakilan aliansi, dia memutuskan untuk melihat bukti William terlebih dahulu, sebelum membuat keputusan apakah dia akan mempercayainya atau tidak. William menganggukkan kepala dan melihat ke pintu di sisi ruangan. Kalian boleh masuk sekarang, kata William. Sudah waktunya menyapa teman-teman lama kalian. Begitu William menyelesaikan kata-katanya, pintu ruangan terbuka. Seorang penguasa maut yang mengenakan baju besi merah dan helm melangkah masuk. Hanya matanya yang bersinar keemasan yang terlihat di balik pelindung matanya, dan itu membuat semua orang di ruangan itu terkesiap kaget. Penguasa maut, Sweeper meraung sambil buru-buru mengangkat senjatanya. Dasar half-elf busuk, kau bersekutu dengan undead. Pemimpin lain di ruangan itu juga mengambil senjata mereka, kecuali Avril. Meskipun dia memiliki keinginan kuat untuk mengeluarkan busurnya dan menyerang, dia menahannya dengan menggunakan kekuatan tekadnya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke William yang memiliki ekspresi, aku sudah menduga ini, di wajahnya, yang membuat kerutan di wajahnya sedikit mereda. Sweeper, sudah lama sekali dan kau masih belum berubah, kata penguasa maut dengan nada menggoda. Aku heran sheltermu berhasil bertahan selama ini dengan kau sebagai pemimpinnya. Sweeper, yang hendak menyerang, menghentikan langkahnya. Suara penguasa maut terdengar sangat familiar sehingga lebih dari cukup untuk menghentikannya. Penguasa maut melepaskan helm merahnya, dan menunjukkan wajahnya kepada semua orang di ruangan itu. Terengah-engah, karena tidak percaya, takut, dan gembira menyebar di seluruh ruangan, saat Xenovia, mantan pemimpin Glory Shelter, muncul di hadapan mereka sekali lagi. Semua orang menatap wajahnya yang pucat, yang kehilangan nyawa, namun, mereka bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat terpancar dari dalam tubuhnya. Xenovia melirik semua orang sekilas sebelum menganggukkan kepalanya sebentar untuk memberi salam. Saat itulah semua orang menyadari bahwa orang yang ada di depan mereka memang wanita yang telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan anggota shelternya dari pasukan mayat hidup yang telah merenggut nyawanya. Xenovia, tanya Avril dengan nada tidak yakin. Apakah itu benar-benar kamu? Ya, Avril, jawab Xenovia. Ini aku. Xenovia kemudian menatap para pemimpin dan memanggil mereka yang dikenalnya dengan sapaan santai. Eldon, kamu seperti Sweeper, Xenovia menyeringai. Tidak ada yang berubah sejak terakhir kali aku melihatmu. Kamu masih pendek, wanita sialan, gerutu Eldon. Berapa kali aku harus memberitahumu untuk tidak meremehkanku karena aku pendek. Xenovia terkekeh sebelum mengalihkan perhatiannya ke target lain. Lindir, kamu dan manusia kadalmu masih hidup. Xenovia mengamati Lizardman dari kepala hingga kaki. Sepertinya ekormu akhirnya tumbuh kembali. Bolehkah aku memotongnya lagi? Terakhir kali aku memanggang ekormu lebih dari setengah tahun yang lalu. Aku masih ingat betapa lezatnya itu. Petik 2. Persetan denganmu, teriak Lindir dengan marah. Kau tidak cukup tampan untuk menanyakan hal seperti itu padaku. Mati saja, aku sudah mati, tahu. Xenovia tertawa terbahak-bahak setelah menggoda Lizard yang memegang tombaknya dalam posisi menyerang. Oke, sudah cukup, Xenovia. William menepuk bahu Ditlord. Kita masih punya hal penting untuk dibicarakan. Cek, dan aku baru sampai pada bagian yang bagus. Xenovia mendesah. William menggelengkan kepalanya dan menghadapi para pemimpin, dan bawahan mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Aku bertarung melawan Xenovia selama pertempuran, dan berhasil memutuskan hubungan Dreadlord dengan jiwanya, jelas William. Selama proses itu,
Dreadlord dan aku bertarung di dalam laut kesadaran Xenovia. Di sanalah aku menyadari bahwa hantu itu bukanlah fenomena alam, tetapi serangan yang diatur untuk memusnahkan semua makhluk hidup di Deadlands. Tunggu, sela Sweeper. Aku tahu sedikit tentang Dreadlord, dan aku tahu betapa kuatnya mereka. Jika apa yang kau katakan benar, maka tidak seorang pun dari kita akan hidup di sini dan sekarang. Meskipun pasukan mayat hidup banyak jumlahnya, mereka tidak sekuat itu. Namun, jika pasukan mayat hidup itu, naga tulang, dan Dreadlord, menyerang kita semua pada saat yang sama, tidak seorang pun dari kita akan selamat. William menatap babi hutan iblis seolah-olah dia adalah seorang idiot, yang membuat babi hutan iblis itu memiliki keinginan kuat untuk memukul wajah tampan half-elf itu hingga berubah menjadi pasta daging. Aku baru saja akan memulai bagian itu, tetapi kau menyela, kata William dengan nada sedikit menghina. Serius, seseorang memasang tali kekang pada babi ini. Dia selalu menyela pembicaraan penting. Jika kau tidak mau mendengarkan, keluarlah dari ruangan ini. Kau hanya pengganggu. William menyilangkan lengan di dada dan menggunakan dagunya untuk menunjuk ke arah pintu. Siapapun yang tidak ingin ikut dalam diskusi ini, pintunya ada di sana. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Gila, Sweeper berjalan menuju pintu tanpa melirik William sedikitpun. Hanya orang bodoh yang akan percaya omong kosong seperti itu. Sangat jelas bahwa kau bersekongkol dengan musuh. Itulah satu-satunya penjelasan mengapa tempat perlindungan ini selamat, sementara yang lain tidak. Pintu itu tertutup dengan keras, menghancurkannya berkeping-keping. Jelas, babi hutan iblis melakukannya dengan sengaja untuk membuat pernyataan. Tindakan dan kata-katanya menyentuh hati para pemimpin lain di ruangan itu, dan beberapa dari mereka hampir mengikuti jejaknya. Namun, sebelum para pemimpin ini sempat menyampaikan pendapat mereka, William berdeham dan melirik Xenovia. Pukul babi itu sampai babak belur dan gantung dia di suatu tempat yang bisa kulihat nanti, perintah William sambil menunjuk ke arah pintu. Beraninya dia menghancurkan properti pribadi. Apakah dia pikir dia orang penting atau semacamnya? Bagaimana jika kita melakukan hal yang sama pada shelter lain, dan mendobrak semua pintu mereka karena kita mau? Apakah itu akan membuat kita juga keren? Pergi dan beri pelajaran pada babi itu. Pastikan juga dia memberi ganti rugi atas pintu kita yang rusak. Lakukan hal yang sama kepada mereka yang akan berpihak padanya. Pastikan untuk menghajar mereka semua, mengerti? Ya, Tuan, jawab Xenovia sambil menyeringai. Dia sudah lama ingin menghajar Sweeper sejak hari dia tiba di Deadlands. Namun, sebagai pemimpin shelter, dia harus menahan diri untuk memastikan tidak ada konflik yang muncul. Keadaan sudah berbeda sekarang. Dia tidak hanya lebih kuat dari sebelumnya, dia juga memiliki William yang jauh lebih kuat darinya. Dengan kerja sama mereka berdua, dia yakin bahwa para pemimpin akan berpikir dua kali sebelum mengganggu mereka. Semenit setelah Xenovia meninggalkan ruangan, teriakan Sweeper bergema di lorong. Teriakan kesakitan dari Demonic Boar membuat mereka yang berencana meninggalkan ruangan berubah pikiran sepenuhnya. Mereka telah mengetahui seberapa kuat Xenovia saat dia masih hidup, jadi mereka dapat mengatakan bahwa wujudnya saat ini jauh lebih kuat. Hal ini memberi mereka rasa tekanan tak terlihat yang mencegah mereka meninggalkan ruangan. Sekarang, di mana aku tadi? William menggaruk kepalanya sambil memberi semua orang senyum menggoda. Ah, tentang Dreadlord, apakah kalian sekarang tertarik mendengar apa yang akan kukatakan? Para pemimpin saling bertukar pandang, dan dengan enggan menganggukkan kepala. Sekarang setelah mereka melihat Xenovia muncul di hadapan mereka, mereka lebih bersedia mendengarkan penjelasan William. Mereka tahu bahwa jika apa yang dikatakannya benar, maka mereka benar-benar menghadapi pertempuran yang berat. Pertempuran di mana peluang mereka untuk menang sangat tipis. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang Dreadlord, kata William. Aku hanya tahu dia ada. Mengenai apa yang akan dia lakukan di Deadlands, aku tidak tahu apa itu. Semua pemimpin mengerutkan kening setelah mendengar penjelasan William. Mereka mengira Half-Elf akan memberitahu mereka lebih banyak tentang Dreadlord, tetapi informasi yang dimilikinya terbatas. Jadi, selain keberadaannya, kalian tidak tahu apapun lagi? Tanya Wade. William mengangguk. Lalu apa gunanya informasi ini? Lindir mendecakkan lidahnya dengan jengkel. Memangnya kenapa kalau Dreadlord mengendalikan dari belakang? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kalian menyuruh kami untuk menyerbu Menara Hitam? Sebenarnya, itu ide yang bagus. William tersenyum. Kenapa tidak?
Hah, apa kalian gila? Wade melotot ke arah half-elf yang memiliki senyum riang di wajahnya. Kalian ingin kami menyerbu benteng pasukan mayat hidup. Itu sama saja dengan bunuh diri. William menggelengkan kepalanya. Terlepas dari apakah kalian ingin menyerbunya atau tidak, faktanya adalah bahwa hantu akan tetap berlanjut entah kalian suka atau tidak. Dengan setiap siklus, semakin banyak bawahan kalian yang akan mati. Akan tiba saatnya ketika penampungan tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk menyerang Menara Hitam. Saat itu, kalian semua hanya akan menunggu kematian kalian. William berhenti sejenak untuk membiarkan kata-katanya meresap ke dalam kepala semua orang. Mereka semua adalah orang-orang pintar, dan mereka juga mengerti bahwa kata-kata half-elf itu benar. Sayangnya, setelah berada di Deadlands untuk waktu yang sangat lama, mereka telah merasakan kekuatan pasukan mayat hidup. Mereka takut jika mereka menyerang Menara Hitam, mereka hanya akan membuat sarang tawon dan itu akan membawa malapetaka bagi semua orang. Sementara semua orang tenggelam dalam pikiran, sebuah suara serak memecah keheningan. Bagaimana kalau kita bernegosiasi dengan Dreadlord? Tanya Eldon. Mungkin kita bisa mencapai kompromi. Semua pemimpin tergerak setelah mendengar kata-kata Eldon. Mereka tidak pernah memikirkan sudut pandang ini, dan beberapa dari mereka berpikir bahwa ide ini mungkin saja terjadi. Bagaimana, William? Eldon menatap half-elf yang menyilangkan tangan di dada. Ini bukan ide yang buruk, kan? William tersenyum. Mungkin saja. Oh, menurutmu berkompromi dengan Dreadlord juga mungkin. Paling tidak, aku ingin melihat wajah orang yang ingin kita semua terbunuh. Eldon tertawa setelah mendengar jawaban William. Tidak buruk, kau memang punya nyali. Aku suka itu. Sayangnya, putriku kembali ke dunia asalku. Kalau itu kau, aku tidak keberatan kau menjadi menantuku. Senyum di wajah William menegang, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pernyataan santai Eldon, jadi dia hanya mengangguk singkat kepada si kurcaci sebelum melanjutkan. Pertemuan, kapan kita pergi ke Menara Hitam? Tanya William. Penghantaian baru saja berakhir, jadi kurasa kita harus melakukannya sebelum siklus berikutnya dimulai. Avril mengangguk setuju. Aku tidak tahu tentang yang lain, tetapi aku berencana untuk pergi ke Menara Hitam besok saat fajar menyingsing. Pertempuran baru saja berakhir, dan kita perlu memperbaiki senjata, peralatan, dan pertahanan kita yang hancur selama penghantaian. Itu juga akan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan datang. Lindir, Eldon, Wade, dan pemimpin lainnya menganggap kata-kata Avril tepat, jadi mereka memutuskan untuk menemaninya ke Menara Hitam besok. Tentu saja, Raisel juga menyuarakan persetujuannya. Setelah menyelesaikan waktu dan tempat di mana mereka semua akan bertemu, para pemimpin meninggalkan Glory's Shelter dan kembali ke Mimamader Shelter, menyeret Sweeper, yang telah dipukuli sampai babak belur oleh Xenovia yang memiliki dendam padanya, keluar bersama mereka. Raisel memperhatikan mereka semua pergi dari pintu masuk stadion dan mendesah lega. Dengan ini langkah pertama telah selesai, pikir Raisel. Ia kemudian menatap William dan Lilith, yang sedang mendiskusikan sesuatu beberapa meter darinya. Senyum nakal muncul di lompatan si cantik muda saat ia merumuskan rencana di kepalanya. Memang butuh usaha, tapi ini satu-satunya cara. Mata Raisel menjadi bertekad saat ia menatap kedua orang yang memegang kunci kemenangan. Aku hanya berharap semuanya akan berjalan dengan baik. Tanda pisah tanda hubung. Aku benci half-elf itu. Sweeper menghancurkan meja setelah kembali ke Demonic Shelter. Luka-lukanya telah disembuhkan sebagian oleh salah satu elf yang ahli dalam sihir kehidupan. Mengingat tubuhnya yang kuat dan generasi bawaan, ia hanya butuh 2 hari untuk pulih sepenuhnya. Meski begitu, ia tetap membenci kenyataan bahwa para pemimpin lainnya telah melihat penampilannya yang memalukan setelah pertemuan berakhir. Si jalan Xenovia itu, Sweeper meraung, bahkan dalam kematian, ia masih menantangku. Sweeper mengambil kursi di dekatnya dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Boarkin terengah-engah saat ia dengan paksa mengendalikan amarahnya. Ia telah diberitahu tentang rencana aliansi untuk pergi ke Menara Hitam keesokan harinya untuk bernegosiasi dengan Dreadlord yang bertanggung jawab atas hantu. Aku perlu memberitahu Lord Morax tentang rencana mereka, pikir Sweeper. Jauh di lubuk hatinya ia juga merasa cemas. Lebih dari setahun yang lalu, ia telah dikelilingi oleh beberapa undead tingkat tinggi, saat mengais makanan di sepanjang pinggiran kota. Tak punya pilihan lain, Sweeper berlutut dan memohon belas kasihan. Anehnya,
Undead telah mengampuni dia. Namun, mereka membawanya kembali ke Menara Hitam. Di sanalah ia bertemu Morax, sang penguasa ketakutan yang telah melintasi ruang dan waktu untuk menguasai tanah mati. Meskipun Dreadlord sangat kuat, tindakannya yang memaksa memasuki Deadlands memiliki konsekuensi. Salah satunya adalah ia terikat dengan Black Tower. Sebagian besar kekuatannya juga disegel, jadi ia tidak punya pilihan selain membajak tower dan menguasainya secara perlahan namun pasti. Setelah beberapa tahun, Dreadlord berhasil menguasai 30% fungsi Black Tower. Penghantui memang salah satu peran yang dimainkan Black Tower di Deadlands. Penghantui adalah cara untuk membawa jiwa-jiwa yang masih hidup ke Black Tower untuk dimurnikan. Dengan cara ini, mereka akan dapat memasuki siklus reinkarnasi sebagai jiwa tanpa beban apapun. Dreadlord berhasil memengaruhi fungsi ini dan mengambil alih skala setiap penghantuian. Awalnya, ia hanya membiasakan diri dengan cara meningkatkan jumlah dan kualitas undead. Setelah memahami semuanya, Morax kemudian mulai memakan jiwa orang-orang yang terperangkap di dalam menara. Ini memungkinkannya untuk melemahkan pengekangan yang mengikatnya dari waktu ke waktu, dan mendapatkan lebih banyak kendali atas fungsi menara. Sayangnya, setelah mencapai ambang batas 30%, kemajuannya terhenti. Menara hitam penting bagi Morax, dan itulah alasan utama mengapa dia melintasi dunia untuk memasuki Deadlands. Jika dia bisa membawa menara hitam kembali ke dunianya sendiri, maka rencananya untuk mencapai keilahian terjamin. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk mencari kolaborator di Deadlands. Sweeper telah melayaninya untuk waktu yang lama, dan Dreadlord telah menjanjikan hadiah besar kepada Boarkin, begitu penaklukannya atas Deadlands menjadi kenyataan. Yang ditakutkan Sweeper adalah Morax akan menyingkirkannya. Begitu para pemimpin dan Dreadlord menemukan kompromi maka dia tidak akan berguna lagi. Sweeper tidak ingin ini terjadi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia mencoba menciptakan gesekan pada saat ini, para pemimpin akan menjadi kesal padanya. Selain itu, dia yakin bahwa Half-Elf akan menghajarnya habis-habisan lagi jika dia ikut campur. Karena tidak punya pilihan lain, dia memutuskan untuk bersikap baik dan memberitahu tuannya tentang rencana mereka baru-baru ini. Mungkin, karena kesetiaannya pada Morax, Morax akan terus menjaganya, dan menepati janji yang diberikan Morax kepadanya saat itu. Dasar Half-Elf brengsek, Sweeper menggertakkan giginya karena frustrasi. Jika kau tidak muncul di tempat ini, aku pasti sudah menjadi raja tanah mati. Sialan kau, aku akan membunuhmu bahkan jika itu hal terakhir yang akan kulakukan. Di dalam menara hitam, menarik, setan setinggi 2 meter dengan sayap seperti kelelawar, dan mata obsidian, tersenyum geli. Sweeper bilang mereka ingin berkompromi denganku. Sang penguasa maut mengangguk. Sang penguasa ketakutan mengetuk sandaran lengan singgasananya yang terbuat dari tulang naga. Yah, perkembangan ini benar-benar terjadi begitu saja. Tapi, mungkin bukan ide yang buruk untuk berkompromi dengan makhluk-makhluk rendahan ini. Sang penguasa ketakutan sudah berencana untuk menambah jumlah undead tingkat tinggi di Haunting berikutnya, termasuk menambahkan semua naga tulang untuk memastikan bahwa shelter akhirnya akan jatuh. Namun, dia harus membayar harga untuk melakukannya. Ini bukanlah harga yang bersedia dia bayar kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Campur tangan William telah merusak rencananya, dan dia ingin William mati dengan cara apapun. Tapi, sekarang karena ada kemungkinan untuk mencapai jalan tengah, dia tidak akan terlalu berpikiran tertutup dan mendengarkan mereka untuk saat ini. Baginya, menara hitam lebih penting daripada kehidupan mereka yang berjuang untuk bertahan hidup di Deadlands. Begitu dia mencapai keilahian, orang-orang bodoh yang tergabung dalam Ars Bhutia tidak akan bisa lagi menyentuhnya. Belet, Purson, Asmodes, Belial, dan kau, Amon, kata Dreadlord sambil mencibir. Aku tidak sabar untuk melihat ekspresi di wajah kalian ketika pasukan yang kau pimpin mengarahkan pedang mereka kepadamu. Itu akan menjadi pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Dreadlord terkekeh setelah meminum jiwa yang telah dicairkan dari salah satu prajurit kuat yang telah ditangkapnya di Deadlands seperti anggur. Dia telah terluka parah selama pelariannya dari neraka, dan telah memulihkan diri sejak saat itu. Dia tahu bahwa tidak ada dewa yang dapat menginjakkan kaki di dalam Deadlands, jadi dia berencana untuk menggunakan domain ini sebagai basis operasinya sampai dia mendapatkan kekuatan yang cukup untuk kembali ke neraka. Sekarang setelah kemungkinan kompromi sedang berjalan,
dia bisa memfokuskan semua perhatiannya untuk mengambil kendali penuh atas menara dan mengambil inisiatif melawan para dewa yang menguasai neraka. Suruh semua undead menghentikan permusuhan terhadap manusia di wilayah ini, perintah Morax. Juga, ketika mereka mengunjungi menara besok, pastikan bawahanmu berperilaku baik. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Penguasa kematian menundukkan kepalanya, dengan kemauanmu, yang mulia. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, semua pemimpin, serta segelintir bawahan mereka yang terpercaya, berkumpul di alun-alun di pusat kota. Semua orang hadir, termasuk Sweeper yang pemarah yang tidak menyembunyikan permusuhannya terhadap William. Half-elf itu tidak mempermasalahkan tatapan penuh kebencian dari babi hutan iblis. Dia hanya memperlakukan Sweeper seperti udara dan mengamati ekspresi para pemimpin, yang memutuskan untuk berani menghadapi bahaya dengan pergi ke Menara Hitam untuk mencari kompromi dengan penguasa ketakutan. Ayo pergi, kata Avril. Sekarang dia adalah juru bicara resmi aliansi, dan mereka berharap keterampilan negosiasinya akan cukup untuk mengatasi bahaya yang mereka hadapi. Iring-iringan truk itu menuju ke arah Menara Hitam, tanpa terhalang oleh para undead. Bahkan, mereka tidak melihat satupun undead di sepanjang jalan, yang sangat mengejutkan Avril dan yang lainnya. Ketika mereka hanya beberapa ratus meter dari menara, truk-truk itu berhenti. Ini adalah pertama kalinya mereka sedekat ini dengan Menara Hitam karena pasukan undead yang jumlahnya hampir tak terhitung menjaga tempat itu. William tidak membawa Xenovia dalam perjalanan ini karena dia takut Dreadlord akan merusak tanda yang telah ditempatkan half-elf itu di laut kesadarannya. Tujuan tanda ini adalah untuk membantu Xenovia melawan perintah yang datang dari Menara Hitam, dan mempertahankan kehendak bebasnya. Ada apa? Sweeper bertanya dengan nada menggoda. Kalian semua jadi takut. Komentar sederhana ini membuat Boarkin melotot penuh kebencian. Sweeper mengabaikan mereka semua dan tetap memasang ekspresi puas di wajahnya. Ia lalu melirik William sekilas untuk melihat reaksinya, tetapi half-elf itu bahkan tidak memerhatikannya. Sebagai seorang pangeran vampir, William dapat merasakan kekuatan luar biasa yang dipancarkan Menara Hitam. Kekuatan itu begitu kuat hingga ia dapat merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak, membuatnya merinding. Ini adalah struktur ilahi, pikir William. Meskipun ia tidak dapat menggunakan keterampilan penilaiannya saat ini, ia yakin bahwa Menara Hitam adalah sesuatu milik para dewa. Sayang sekali aku tidak dapat mengakses sistem. Aku ingin menyeret benda ini kembali ke wilayah 1000 binatang untuk dipelajari. William mendesah dalam hati. Tiba-tiba, seorang penunggang kuda muncul dari Menara Hitam dan menuju ke arah mereka. William, Avril, dan mereka yang memiliki penglihatan tajam dapat mengetahui bahwa ini bukanlah undead biasa. Karena baju besinya yang eksotis, half-elf itu mengira bahwa itu adalah penguasa maut yang mirip dengan Xenovia. Ketika penguasa maut dan tunggangannya hanya berjarak belasan meter dari truk-truk itu, mereka berhenti dan sebuah suara yang tidak wajar terdengar di telinga mereka. Sang Master sedang menunggu kalian semua, kata penguasa maut. Aku datang ke sini untuk mengawal kalian semua ke Menara Hitam. Dia sedang menunggu kita, tanya Avril sambil mengerutkan kening. Bagaimana dia tahu kita akan datang? Penguasa maut melirik peri itu dan menjawab pertanyaannya. Tuanku tahu semua yang terjadi di tanah mati. Jangan khawatir, tidak seorang pun dari kalian akan terluka selama kalian tinggal di sana. Sekarang, ikuti aku, jangan membuat tuanku menunggu. Sang penguasa maut tidak mengatakan sepatah kata pun dan membalikkan tunggangannya untuk menghadap menara. Ia kemudian mendesak kudanya untuk berlari. Kencang, tidak peduli apakah manusia mengikutinya atau tidak. Setelah para pemimpin saling bertukar pandang dengan cemas, mesin truk meraung hidup dan mengikuti di belakang sang penguasa maut. William tenggelam dalam pikirannya saat ia menatap Menara Hitam saat mereka bergerak mendekat. Ia merasa ada yang tidak beres saat sang penguasa maut berkata bahwa tuannya mengetahui semua yang terjadi di Deadlands. Meski begitu, ia memutuskan untuk mengesampingkan ini untuk saat ini. Ia telah menghadapi banyak skenario berbahaya, dan bertemu banyak individu kuat seperti Drakoli dan dewa tertentu yang membuat hidupnya sulit baginya. Sebagian dari dirinya bahkan berharap untuk bertemu dengan sang penguasa takut. William berharap bahwa dengan bertemu makhluk ini, ia akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Deadlands, dan menemukan cara untuk kembali ke rumah di mana keluarganya, kekasihnya, dan orang-orang penting baginya, sedang menunggu kepulangannya. Selamat datang di Menara Hitam. Kalian boleh memanggilku Lord Morax,
kata iblis setinggi 2 meter dengan sayap seperti kelelawar dan mata obsidian. Menurut pemahamanku, kalian semua datang ke sini untuk berkompromi denganku, benar? Avril melangkah maju dan menganggukkan kepalanya. Namaku Avril Zaleria, dan aku adalah perwakilan sementara aliansi. Lord Morax, kami sangat berharap agar kedua belah pihak memiliki perjanjian non-agresi. Perjanjian non-agresi. Tentu saja, itu bisa diatur, jawab Morax sambil tersenyum. Tapi, apa yang bisa kau tawarkan padaku sebagai balasannya? Karena kau datang ke sini untuk meminta kompromi, tentu saja, kau telah menyiapkan sesuatu yang berharga, benar? Avril menarik napas dalam-dalam sambil menatap Dreadlord yang kini telah duduk di tahta tulang naga miliknya. Kita telah membahas masalah ini selama beberapa jam, tetapi tidak ada hasil, jawab Avril. Selain sumber daya yang bisa digali di Deadlands ini, tidak ada hal berharga yang bisa kami tawarkan kepadamu, Lord Morax. Tepat sekali, Morax mengangguk kagum. Aku tidak tertarik dengan sumber daya yang kau gali di tanah ini untuk bertahan hidup, dan dunia ini bukanlah tempat terbaik untuk menemukan harta karun. Singkatnya, pernak-pernik kecil apapun yang kau miliki, aku tidak tertarik padanya. Dreadlord mencibir sambil menatap wajah-wajah cemas para pemimpin di depannya. Jadi, katakan padaku, Avril, kata Morax dengan nada menggoda. Karena kau tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan menyetujui fakta non-agresi yang kau bicarakan ini? Alasan mengapa kami datang ke sini hari ini adalah untuk bertanya kepada Lord Morax, apa yang kau inginkan? Tanya Avril, jika itu dalam kemampuan kami akan berusaha keras untuk membantumu mencapainya. Morax meletakkan sisi wajahnya di telapak tangan kanannya. Pertanyaan bagus. Apa yang kuinginkan? Aku menginginkan banyak hal. Balas dendam adalah hal terpenting dalam daftarku, tetapi kalian semua tidak dapat membantuku membalas dendam. Di hadapan musuh-musuhku, kalian semua hanyalah serangga yang dapat mereka hancurkan dengan mudah tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Tetapi, bahkan serangga memiliki peran untuk dimainkan di dunia ini. Baiklah, jika kalian dapat membantuku menemukan dan mengaktifkan 9 kunci Deadlands maka aku tidak keberatan mengampuni nyawa kalian semua. Morax menjentikkan jarinya dan sebuah proyeksi muncul di depan semua orang. Di dalamnya terdapat 9 cermin dengan berbagai ukuran dan desain. Cermin-cermin ini tersebar di seluruh Deadlands, kata Morax. Jika kalian dapat menemukan semuanya, aku akan menghentikan semua permusuhan dengan kalian semua. Aku bahkan dapat membantu kalian semua meninggalkan tempat ini, dengan syarat. Semua cermin akan diserahkan kepadaku. Ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Eldon tergagap. Apakah ini benar? Morax mencibir. Kenapa aku harus membuang waktuku berbohong pada serangga? Tentu saja ada jalan keluar dari tempat ini, tetapi semua cermin diperlukan untuk membuka gerbang itu. Jika salah satunya hilang, ritualnya tidak akan berhasil. Harus ada 9 cermin atau tidak sama sekali. Para pemimpin saling melirik dengan gembira. Mereka selalu mencari jalan keluar dari Deadlands, tetapi kerja keras mereka tidak membuahkan hasil. Karena itu, sebagian besar dari mereka menyerah dan hanya fokus untuk mencoba bertahan hidup hari demi hari, dengan harapan keajaiban akan terjadi dan mereka semua akan terbebas dari penjara ini, tempat para hakim dan juri mereka berada. Kami setuju dengan syarat ini, Lord Morax, kata Avril dengan nada serius. Namun, Deadlands itu besar, jadi mungkin butuh waktu lama bagi kami untuk menemukan cermin yang Anda cari. Waktu, sayangku, adalah milik kita semua, jawab Morax, tetapi aku tidak bisa menunggu selamanya, jadi bagaimana dengan ini? Aku akan menghentikan semua permusuhan dengan kalian semua selama seminggu. Dalam 1 minggu itu, kalian harus menyerahkan 1 cermin kepadaku. Setiap kali kalian menyerahkan cermin kepadaku, aku akan memperpanjang perjanjian gencatan senjata hingga seminggu lagi. Ketika semua cermin terkumpul, kita semua dapat bekerja sama untuk melakukan ritual yang akan membuka pintu keluar dari dunia ini. Ini adalah skenario yang menguntungkan semua orang, bukan begitu? Avril menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan cermin-cermin itu. Namun, kita perlu memiliki sketsa cermin-cermin itu sehingga kita akan tahu seperti apa bentuknya. Meskipun ingatanku bagus, aku tidak mungkin mengingat semuanya. Jangan khawatir. Morax mengangkat tangan kirinya dan beberapa bola emas muncul di udara.
Aku tidak akan mempersulit kalian semua. Semua pemimpin boleh mengambil satu. Bola-bola itu terbang ke arah para pemimpin dari berbagai shelter dan mendarat di tangan mereka. Itu adalah kristal perekam dan komunikasi, Morax menjelaskan. Gambar-gambar cermin dapat ditemukan di sana. Selain itu, kalian dapat berkomunikasi denganku secara langsung menggunakan benda itu. Namun, hubungi aku hanya jika cermin-cermin itu ditemukan. Siapapun yang mencoba membuang-buang waktuku akan dihukum berat. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Para pemimpin menganggukkan kepala. Mereka dapat mengatakan bahwa Morax adalah makhluk yang sangat kuat, jadi tidak mungkin mengganggunya. Melihat ekspresi mereka, Morax tersenyum saat dia memikirkan ide bagus tentang cara memotivasi para pembantu barunya dan membuat mereka berusaha sebaik mungkin untuk menemukan cermin-cermin itu. Aku tidak ingin kalian berpikir bahwa kalian tidak akan mendapat manfaat dari pertukaran ini, kata Morax. Siapapun yang mampu memberiku cermin itu akan diizinkan untuk mengajukan permintaan kepadaku. Selama itu masih dalam kemampuanku untuk melakukannya, aku akan mewujudkannya. Bisakah kita mempercayai kata-katamu, Lord Morax? Tanya Lindir. Anda meragukan saya. Tidak sama sekali, Yang Mulia. Sikap acuh tak acuh Dreadlord menghilang dan tekanan kuat turun ke atas semua orang di ruang tahta. Aku akan menepati janjiku, kata Morax dingin. Bawakan cermin-cermin itu kepadaku, dan aku akan mengabulkan keinginanmu. Selama itu tidak masuk akal, aku akan mengabulkannya tanpa gagal. Ingat, kalian hanya punya waktu 1 minggu. Setelah seminggu, jika aku masih belum memiliki cermin yang kuminta untuk kalian temukan, aku akan mengirim pasukanku untuk menghancurkan kalian semua. Tidak akan ada kesempatan kedua, bolehkah aku menjelaskannya? Ya, jawab Avril sambil berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri. Semua pemimpin lainnya juga menganggukkan kepala mereka tanda setuju. Sangat sulit untuk menolak seseorang yang lebih kuat dari mereka. Di hadapan kekuatan absolut, semua tipu daya tidak ada artinya. Melihat bahwa semua tamunya telah memahami keseriusan situasi, Morax tersenyum dan tekanan yang dirasakan semua orang menghilang tanpa jejak. Ah, sebelum aku lupa, apakah kau yang dengan paksa mengubah salah satu Death Lordku tanpa persetujuanku? Pandangan Morax tertuju pada half-elf yang berdiri di belakang Lilith dan Raisel di bagian paling kanan ruang singgasana. Tidak, jawab William. Remaja berambut merah itu memiliki ekspresi, aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, di wajahnya, yang membuat senyum di wajah Morax melebar. Hahaha, jadi bukan kau. Morax mencibir. Jadi kau bersikeras bahwa kau bukanlah orang yang menghancurkan naga tulangku. Naga tulang apa? Bagus, kau hebat. Sangat hebat. Morax mengangkat tangannya dan beberapa penguasa maut mengelilingi William, Lilith, dan Raisel. Meskipun ia tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi sepenuhnya karena luka-lukanya, itu lebih dari cukup baginya untuk mengetahui kapan seseorang berbohong. Morax tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya saat ia melihat half-elf yang berpura-pura tidak menyadari pertanyaannya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, kata Morax dingin. Apakah kau orang yang mengubah penguasa mautku dan menghancurkan naga tulangku? Sang penguasa kegelapan memandang half-elf itu dengan jijik. Ia meremehkan William karena tidak tahu dengan siapa ia berhadapan. Jika remaja berambut merah itu berani menyangkal tuduhannya, ia akan segera memerintahkan penguasa kematian untuk memotong-motongnya, agar dapat menjadi contoh bagi para pemimpin shelter yang telah berkompromi dengannya.